Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isal Ardiansyah dari kelas B01 Genap dari kelompok 1 asisten Kak Kristika Ria Wulandari. NIM saya 255080200111108. Di video ini saya akan membuat tutorial video pengolahan data pembuatan pohon filogenetik. Sebelum sampai ke sana, saya akan menjelaskan cara mengolah data genetik berupa sequence terlebih dahulu. Dan aplikasi yang harus kalian siapkan, yang pertama ada Chromas. Nah, Chromas ini fungsinya untuk menghapus noise, di mana noise sendiri itu data sequence yang rusak dan harus dieliminasi. Yang kedua ada Eugene. Fungsi Eugene ini untuk membuat konsensus setelah di Chromas tadi selesai. Yang ketiga ada ini file primer untuk Chromasnya sendiri buat fin. Terus jangan lupa bahan yang telah disediakan di Google Classroom atau bahan sequence-nya lah. Yang pertama, kalian masuk ke Chromas, kalian klik open, kalian cari bahan penugasan filogenetik. Kalian klik yang F2 terlebih dahulu. Nah, setelah ini klik yang di bawah 20, ya, yang G ini, klik edit, delete upstream. Habis itu klik ctrlf dan di file primer tadi pilih yang F2. Kalian copy, masuk ke Chromas, kalian paste di sini. Nah, selanjutnya kalian klik Finnect sampai berbunyi seperti ini. Di situ close. Nah, ini yang akhirnya yang T. Di situ kalian klik edit, klik delete downstream. Nah, sampai berubah seperti ini. Habis itu pilih file, pilih save as. Taruh dokumen kalian kalian bikin folder baru namanya epi. Nah, kalian klik, kalian taruh di situ. Habis itu lanjut ke file yang kedua, yang R2 tadi. Sama tata caranya. Nah, nanti yang R2. Nah, klik yang di bawah 20. Ini klik edit, kalian delete upstream. Nah, ctrlf. Di situ yang data primernya kalian copy, nah, Finnect. Nah, sampai berbunyi seperti ini. Nah, ini yang G, kalian klik edit, delete downstream. Habis itu file save as, taruh di yang kalian. Nah, ketika udah simpan, kalian selanjutnya masuk ke aplikasi Eugene. Nah, di Eugene tadi fungsinya untuk membuat konsensus. Kalian klik Eugene, pilih file, pilih open, file yang di Chromas yang kalian simpan tadi. Nah, ini kalian masukkan dua-duanya, klik open. Nah, sampai seperti ini ya. Di situ klik tools, kalian tekan Sanger Data Analysis,
di situ reach the nerve assemble. Nah ini, klik ini, klik add data yang tadi. Nah dua-duanya ya, open, klik run. Oke. Nah ketika udah seperti ini, selanjutnya klik kontik one. Di situ klik kanan, klik export. Di situ export selected rows to. Nah yang ini ya teman-teman. Itu kan klik, pastikan ini dalam Vasta dan kesimpan di file yang tadi. Itu kalian klik export. Nah ketika udah kesimpan, masuk dalam yang tadi. Nah ini kontik one. Oh bentar. Wait. Ke file, kalian klik edit in notepad. Bentar. Ini yang yang salah teman-teman. Nah yang ini edit in notepad. Nah ini belum ada nih nama apa, nama spesies, nama spesiesnya lah. Kalian ini salin, kalian copy, kalian masuk ke Chrome. Salah nih. Nah ke Chrome. Bentar. Kayak gini. Chrome. Sebelum kalian masuk Chrome, kalian paste di sini CTRL-C. Fungsinya untuk apa? Untuk menghapus spasi. Di situ kembali lagi, kalian masukkan web NCBI. Nah, yang ini ya. Ntar masih lemot. Bentar. Nah, kalian klik Blaze. Nah, di situ Nucleate Blaze. Nah, yang kalian copy tadi, kalian pas di sini. Nah, kan gak ada spasinya kan teman-teman? Di situ Blaze. Buat nyari tahu nama spesiesnya. Bentar ya teman-teman, masih ngemot. Kita ganti jaringan dulu. Soalnya lagi hujan. Jaringannya lemot. Bentar ya, bentar. Please. Aduh, kita ulang lagi ya teman-teman. Kalian klik Nucleate Blaze.
Setelah masuk, kalian pas. Nah, habis itu please. Nah, tunggu sampai seperti ini. Nah, kalian dapatkan ini ya, nama apa, spesiesnya, persen identitinya 100%. Kalian klik ini, kalian copy yang namanya ini. Nah, sampai sini di notepad. Kalian tambahin, buat ganti spasinya kalian tambahin underscore gini. Nah, ini kita salin, kita masukkan ke Word. Nah, kan masih ada spasinya kan. Ini kalian tambahin data primer, data primer. Nah, buat ngapus spasi, kalian klik yang huruf kayak P kebalik atau key. Nah gini. Nah, jadi itu cara mengolah data genetik berupa sequence. Selanjutnya kita masuk ke tutorial pembuatan pohon filogenetik. Kalian masuk ke Chrome yang tadi kan ada, nah yang ada nama spesies Meicanthus gramistes. Kalian klik, kalian copy ya sampai voucher, kalian copy, new tab, ketik NCBI. Nah, di situ kalian masuk, ini kalian pilih nucleus, kalian pas yang tadi, tambahin CO1 atau cytooksidase CO1. Habis itu set aja, enter aja. Nah, di sini kalian nanti akan mengambil di sebanyak 3 data in group dan satu data out group. Gunanya apa? Gunanya untuk mensejajarkan di aplikasi Mesquite nanti. Dan di garis bawahi, untuk mengambil spesies harus base pairnya itu harus berada di 650 ke atas. Nah, contohnya kayak ini kan 655, jadi di atas 650. Kalian ambil yang ini. Nah, di sini ada informasi biodata mengenai spesies yang kita masukkan tadi. Dan di sini ada geolocation name. Geolocation name ini dimana spesies ini ditemukan. Misal di Filipina. Selanjutnya kalian masuk ke FASTA. Nah, ini kalian salin. Kalian salin yang ininya dulu, nama spesiesnya. Nah, habis itu kalian masuk ke Word yang tadi.
kalian pas di sini. Habis itu kalian copy sequence-nya ini. Copy, kalian buat tab baru. Pas all TRL-C buat menghapus spasinya. Kalau ada spasi nanti nggak bisa, kayak datanya itu akan tidak teridentifikasi. Nah, selanjutnya buat mengganti spasi, kalian tekan underscore, ganti dengan underscore. Di sini untuk tempat tinggalnya tadi di Philippines. Nah, kalian copy, masuk Word. Ini buat data in group masih dapat 1. Selanjutnya kita masuk ke data in group 2. Kembali ke Chrome, back. Nah, cari yang 650. Selanjutnya kita cari yang di atas 650 lagi. Semisal nggak ada yang base pairnya 650 ke atas, aku tadi tanya kakak Aspraknya, kata kakak Aspraknya cari yang masih satu genus tapi spesiesnya beda buat data in group, nanti buat out groupnya yang beda genus. Jadi setelah aku searching nemu dengan genus Meicanthus dengan spesies, kita ganti yang tadi, kita ganti Atrodorsalis. Nah, kita ganti yang kan tadi kan Meicanthus gramistes. Di sini kan nggak ada yang 650 BP ke atas, adanya cuma 1. Terus kata kakaknya suruh ganti yang spesiesnya aja tapi satu genus sama buat data in groupnya. Nah, aku cari spesiesnya aku ganti yang Atrodorsalis. Kita langsung enter aja. Nah, kita ambil yang paling atas, kan di atas 650. Langsung klik FASTA. Salin yang ini, masuk ke Word, pas, jangan sampai ada spasi, kita ganti underscore. Terus ini nama spesies yang lokasi spesies yang ditemukan. Kita back. Nah, ini geolocation name Philippines. Copy. Di situ kita masukkan FASTA-nya. Masuk FASTA. Tes.
tapi kita buat tab baru untuk menghilangkan spasinya. Ini versi cepat ya teman-teman. ctrl-v, ctrl-a, ctrl-c, masuk Word, pas. Nah, ini kan data in groupnya sudah dapat 2 kurang 1. Kita cari lagi back. Nah, kita cari yang ini. Yang ini 652 aja. Masuk. Masuk pasta. Buat ulangi langkah yang sama ya teman-teman. Terus geolocation name nya Australia. Habis itu kita pas yang Vasta. Sebelum itu kita hilangkan spasinya terlebih dahulu. ctrl-v, ctrl-a, ctrl-c, kita pas. Nah, ini kan udah 3 in group nih, kurang 1 out group. Kalau out group kita ngambil dari genus yang berbeda. Kita cari genus yang berbeda teman-teman. Buat apa sih? Kayak kita harus ada 3 in group sama out group buat membandingkan di pembuatan pohon filogenetik nanti menggunakan aplikasi Mega ya teman-teman. Nanti kayak gimana ya? Kayak misal kalau in group itu pasti jaraknya itu berdekatan, sedangkan on group itu jaraknya kayak beda jauh lah sama in group itu teman-teman. Di situ kita cari genus yang berbeda. Bentar, kita back. Aku mau genus yang ini, ikan yang aku olah data kemarin, namanya Ausis roce. Nah ini kita pakai yang ini. Kita masuk Vasta, sama teman-teman, kayak yang memasukkan di in group tadi, caranya sama. Nah, tinggal geolocation name-nya, kita back, new-nya di user ini, masuk Word, copy.
kita cari fastanya. Buat ngilangin spasi A C. Nah, udah ya teman-teman. 3 ini satu yang data primer, 3 in group, 1 out group. Nah, di sini yang berbeda untuk menyimpan file itu berbeda dengan menyimpan dokumen yang lain teman-teman. Buat menyimpan kita klik export. Bukan teman-teman. Kita klik yang save a copy. Habis itu kita klik yang bentar. Kita ulangi ya. Kita klik browse. Kita pilih yang plain text. Nah, yang ini. Kita pilih plain text. Habis itu udah ya. Kita klik save. Kita taruh download sini. Kita klik save. Nah, kita pilih yang MS-DOS. Udah, langsung klik oke. Datanya udah kesimpan. Kita masuk ke aplikasi Mesquite. Nah, yang ini. Masuk aplikasi Mesquite. Fungsinya apa sih aplikasi Mesquite itu? Fungsinya mensejajarkan data yang kita kumpulkan tadi teman-teman. Langsung bentar. Kita klik file, open file. Nah, yang ini masukin. Pastikan FASTA DNA or NNA. Klik OK. Ini save. Bentar teman-teman. Nah, habis itu kita sejajarin yang warnanya sama teman-teman. Habis itu kalian menambahkan karakter. Buat apa? Buat mengasih space buat bisa digeser. Untuk sejajarkan nanti kalian klik matrix, add karakter. Aku kasih 100. Nah, oke. Nah, misal ini kalian lanjut klik yang ini. Pastikan mau menggeser harus berbentuk glove kayak gini teman-teman. Nah nanti bisa digeser. Itu bisa sejajarkan. Nah, warnanya gak perlu sejajar banget ya teman-teman. Cukup kayak gini aja udah cukup kok. Misal nih udah sejajar. Nah, kayak ini. Untuk menghapus kotak-kotak yang kayak bolong-bolong gini, caranya kalian
klik ini, habis itu pilih pojok, pilih tekan shift dan klik. Nah, jadi keblok kan. Di situ backpaste. Yes. Nah, misal kita kembali ke pojok sini untuk menghapus sisa yang ini. Kita klik yang dari sini ya. Dari sini sampai pojok, shift klik backpaste. Yes. Nah, semisal udah sejajar kayak gini ya teman-teman, kalian lanjut ke kalian ke display dulu. Buat apa display? Untuk display, habis itu ke color by amino acid. Ini untuk mendeteksi sequence yang error. Jika sequence error, maka sequence berwarna hitam, warnanya menjadi hitam teman-teman. Nah, semisal nggak ada yang hitam nih, berarti sequence-nya nggak error. Semisal udah, kembali lagi. Bentar. Tuh, nggak bisa tuh. Waduh, geser terus teman-teman. Sabar. Nah, default, kembali ke default. Nah, di situ lanjut ke matrix, tekan matrix, current matrix. Oh enggak teman-teman, maaf ya, sedikit lupa teman-teman, soalnya minggu kemarin. Klik matrix, habis itu genetic code. Nah, ketika muncul seperti ini, tekan yang abu-abu di atas. Nah, keblok abu-abu semua kan. Tekan yang segitiga kecil ini, klik genetic code, habis itu pilih yang vertebrata. Kenapa milih yang vertebrata? Karena ikan itu termasuk kelompok vertebrata teman-teman. Klik. Nah, kan berubah menjadi vertebrata metopron material. Habis itu yang sampingnya klik abu-abu. Habis itu klik yang ini, klik yang set codon position, klik yang minimize stop codon. Sekali lagi klik. Nah, jadi yang seperti ini. Habis itu yang ininya nggak usah teman-teman. Kembali ke karakter matrix, habis itu save file, klik export, pastikan FASTA, DNA, or RNA, itu klik OK, export. Bentar, kita balik lagi teman-teman, masih ragu aku. Ke file, habis itu export, pastikan yang ini OK, habis itu export, save. Misal udah di save, kalian masuk ke aplikasi Mega. Gunanya apa? Untuk membuat pohon filogenetiknya teman-teman. Itu kalian masuk, klik file, open file, data yang udah kalian dapatkan tadi. Ini klik yang analyze ya teman-teman, jangan align. Klik yang analyze. Habis itu nucleic sequence, klik OK. Nah, protein coding nucleic sequence data, klik no. Ntar kita besarkan. Nah, habis itu
klik model, klik ke fish based DNA protein or protein model. Oke. Nah, tunggu. Nah, ini model buat pohon filogenetiknya. Biasanya menggunakan K2. Nanti kita minimize, kita masuk ke phylogeny, kita klik ke construct or text test neighbor, klik OK. Nah, pastikan ini bootstraps method. Nah, ininya 1000. Habis itu pastikan ini Kimura 2 parameter model, uniform range sama perverse dilation. Kalau udah, ini selanjutnya klik OK. Kita tunggu. Nah, ini pohon filogenetiknya. Dan untuk membesarkannya kita klik yang ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Jangan lupa di screenshot. Dan selanjutnya saya akan membacakan hasil interpretasi hasil pohon filogenetik yang telah saya buat barusan. Jadi berdasarkan hasil analisis filogenetik menggunakan metode Neighbor joining dengan model Kimura 2 main parameter pada perangkat lunak Mega 12, diperoleh pohon filogenetik yang menggambarkan hubungan kekerabatan antara 5 sequence ikan dari genus Meicanthus dan Auxis. Hasil analisis menunjukkan bahwa spesies Meicanthus gramistes data primer berkerabat sangat dekat dengan Meicanthus gramistes asal Philippines yang ini. Jadi yang data primer berkerabat dekat dengan Philippines yang itu. Dengan nilai bootstrap 100% yang menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hubungan tersebut. Kelompok kedua terbentuk dari Meicanthus atrodorsalis asal Filipina dan Australia, juga dengan nilai bootstrap 100%, menunjukkan kestabilan dan konsistensi hubungan evolusioner di antara kedua sampel tersebut. Kedua sampel yang ini, yang asal Filipina dan Australia. Habis itu kedua kelompok Meicanthus gramistes dan Atrodorsalis membentuk dua klade berbeda yang mencerminkan adanya perbedaan spesies yang jelas dalam satu genus yang sama. Sementara itu, Auxis roche-roche yang ini Auxis roche-roche yang asal Amerika ini berada pada posisi paling jauh dalam pohon, berfungsi sebagai outgroup, sehingga memperkuat bahwa genus Meicanthus merupakan satu kelompok tersendiri secara filogenetik. Jadi ini 4 ini satu kelompok. Nilai skala yang 0,02 menunjukkan jarak genetik antar spesies sekitar 2%, yang berarti perbedaan nukleotida antar spesies relatif kecil, namun cukup untuk membedakan hubungan kekerabatan evolusionernya. Jadi membedakan hubungan kekerabatan antara Meicanthus dan Auxis dengan relatif jarak sekitar 2%. Sekian video tutorial pembuatan olah data dan membuat pohon filogenetik. Sekian dan terima kasih.